Mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispiklat Tanjung kepada Ibu Sri Susiagawati SPMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Kepada Pak Ketua Berdatang ya, Pak Ketua Komite, kemudian juga jajarannya Dewan Pakar Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ya. Kemudian juga para narasumber Kang Prananda, kemudian Kang Adi ini tadi sudah diskusi, saya sudah mengikuti produk-produknya, bahkan saya sudah memiliki dari beberapa tahun yang lalu produknya. Kemudian Kang Yaya tadi sudah ketawa duluan. Baik, para peserta FGD yang saya hormati, saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara FGD diskusi ya, yaitu Bandung Idea Connect yang ketiga ya, yang insya Allah acara kita mendapat ridho dan barokah Allah. Bapak Ibu Akang Teteh ya, saya atas nama Disputpar menyampaikan terima kasih, juga memberikan apresiasi Kang Galih kepada Komite Penataan dan Pengembangan Ekraf ya, karena memang selama sudah dibentuk itu banyak sekali kegiatan-kegiatan regular meeting ya, selama dari bulan Juli sampai dengan Desember itu regular meeting 12 kali pertemuan ya, dalam rangka pengembangan ekraf ya. Dan dari setiap 2 minggu sekali ya, dari setiap 2 minggu ini itu adalah tema yang berlainan ya, yang juga berdasarkan dari 17 subsektor ekraf. Dan ini juga akan Galih tidak menutup kemungkinan ketika ada isu strategis, ada misalnya musim, ada kejadian-kejadian yang perlu kita diskusikan, ini juga bisa terjadi di kegiatan regular meeting setiap 2 mingguan seperti itu ya. Jadi kita masih bisa digoyang seperti itu. Nah, hari ini adalah temanya kreatif dan produk ya. Produk tadi sudah banyak sekali cerita tentang produk dari Kang Adi, nanti juga dari risetnya, kemudian juga ketika kita bicara produk itu kan kita bicara produk itu produk digital atau produk fisik gitu ya, digital atau fisik seperti itu. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan contoh lasuk saya ya. Kenapa saya bilang lasuk? Karena saya tidak melalui proses riset, tidak melalui proses produk plan gitu ya, perencanaan produk. Contoh sedikit aja. Saya itu kan dulu pengrajin 15 tahun yang lalu, pengrajin cincin wanita berbatu mulia. Cincin wanita berbatu mulia. Kalau batu mulia bapak-bapak udah banyak gitu ya di pinggir-pinggir jalan, tapi khusus wanita gitu ya. Karena ini berangkatnya dari hobi ya, ketika kita pameran, ketika kita di Bandung khususnya itu sama sekali saya jualan enggak laku, apalagi SPD. Karena apa? Satu, batu mulia itu biasanya kalau bapak-bapak lihat batu mulia itu diintip, ada starnya, ada keraknya, atau ada spernya, 3 hari baru beli. Kalau ibu-ibu enggak, lebih ke berlian, tapi batu mulia itu dia enggak intip. Walaupun di dalamnya pecah, warnanya lucu, dia punya baju, dia beli. Nah, untuk di Bandung tidak laku, gitu ya. Untuk di Bandung tidak laku. Kenapa salah satu tidak laku? Saya tidak meriset kebutuhan konsumen, selera konsumen. Contoh, cincinnya semua ukuran saya. Yang datang itu tangannya tebel-tebel.
gitu ya. Nah itu artinya itu tidak melalui riset gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika di Jakarta itu ada pasarnya, gitu ya. Jadi, nah ini contoh-contoh di mana kita tidak melalui proses-proses untuk pembuatan produk dan lain-lain, tidak melalui riset, tidak mencermati selera konsumen, kebutuhan konsumen dan lain-lain. Nah sekarang akan teteh ini kesempatan yang baik ya, kita mendengarkan apa-apa saja yang akan disampaikan oleh para narasumber, dari mulai risetnya, kemudian perencanaan produknya sampai kepada produk jadinya gitu ya. Ini kesempatan baik ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Itu saja mungkin dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Sudpar Kota Bandung. Baik Bapak dan Ibu, mungkin menegaskan Patra Pemala Fitrek Bandung Ideal Fund ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan juga Komite Penataan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung atau KRIAT.BDG. Nah, untuk hari ini adalah hari ketiga kegiatan ini telah berlangsung. Dan untuk kali ini juga kita akan mengangkat tema Creative X Product. Nah, untuk itu di sini kita juga telah hadir para narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Di sini ada Bapak Prananda Luciansyah, beliau seorang desain researcher dan juga anggota dari Create.BDG. Dan juga di sini ada Bapak Muhammad Yahya, beliau adalah seorang product designer dari Imagination. Dan juga Bapak Adi Nugraha, beliau adalah seorang desainer produk dan juga seorang dosen ITB dan juga termasuk anggota Create.BDG. Nah, untuk itu kegiatan selanjutnya tentu akan dipandu oleh moderator kita. Di sini telah hadir Kang Gali Sedayu. Beliau adalah seorang wakil ketua Komite Penataan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung dan juga salah satu penggiat ekonomi kreatif di Kota Bandung. Untuk itu kegiatan selanjutnya kami persilakan Kang Gali waktu dan tempat. Ya, terima kasih Teh Erin. Sampurasun. Iya, selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi di acara Bandung ID Connect yang ketiga gitu ya. Ini adalah program yang digagas oleh Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung bekerjasama dengan Disbudpar Kota Bandung dan Patra Pemala Kafikot gitu. Nah, untuk kali ini tadi udah disampaikan kita punya tema yang sebelumnya dulu kita pertama bikin di The Hallway Space gitu ya, itu temanya Creative X Market. Lalu yang kedua kita bikin kemarin di Last Week gitu ya, itu temanya Creative X Space. Nah yang sekarang di Fragment, terima kasih Fragment tidak bisa pakai tempat ini. Temanya adalah Creative X Product. Nah untuk itu kita panggil nih para narasumber yang telah hadir gitu. Yang pertama adalah Mas Adi Nugraha, beliau adalah produk desainer dan dosen ITB. Silakan Mas Adi bisa langsung duduk gitu. Kasih tepuk tangan yang meriah. Lalu ada Prananda Luciansyah, Pak Panda gitu. Beliau adalah produk researcher, desain researcher, produk researcher. Oke, Kak Panda, ini Kak Panda dan Mas Adi ini juga anggota dari tim gitu ya. Komite Ekraf Bandung. Lalu yang ketiga ini ada Kang Yaya pakai papak. Beliau adalah produk desainer juga Imagination. Oke, di sini juga udah hadir nih teman-teman komite, ada Teh Ika, Larasati, gitu ya, ada Teh Reti, saya, halo Teh Reti. Tadi lihat juga ada Kang Satria. Terima kasih ya buat Bu Wati, Bu Kabit, Bu Mega juga dari semua yang udah hadir. Kita langsung saja, ini saya izin dulu. Pertama-tama ini yang didaulat kayaknya yang ini dulu ya, yang yang Mas Adi, ini kalau ngomongin tentang produk ya, gitu ya, produk di Kota Bandung gitu. Ini menurut pengalaman Mas Adi nih, sebenarnya apa sih kalau
yang paling penting diangkat gitu loh kalau ngobrolin tentang produk dalam sebuah ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bandung gitu, karena kan udah pasti lah ya predikat Kota Bandung sebagai kota kreatif kan salah satunya juga mau nggak mau juga yang dilihat kan sebagai etalasenya itu adalah produk. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan isu yang mungkin perlu kayak ditumbuh kembangkan atau misalnya diperkuat atau memang menjadi fokus gitu ya dari Kota Bandung? Silakan Mas Adi. Oke. Ya, nuhun Kang Dari. Kalau menurut saya Bandung itu istimewa karena kreativitasnya tidak diragukan gitu loh ya. Itu udah terbukti lah, maksudnya kita pergi ke Jogja, orang Jogja itu minder soal anak-anak Bandung yang begitu kreatif, terutama di bidang desain, bukan di bidang seni. Mereka sangat confident di seni rupa. Tapi ketika ngomong Bandung, ya itu kok Bandung memang desain, ya produknya memang keren-keren dan sangat kreatif gitu, ya. Apalagi kalau keluar Jawa, gitu. Keluar Jawa pas dengar dari mana dari Bandung, mereka udah langsung kita punya apa ya? Punya image yang bagus tentang kreativitas menciptakan produk-produk, gitu. Ya. Tapi sebenarnya kenyataannya orang-orang yang kreativitas ini bikin produk-produk yang keren-keren gitu ya, kebanyakan misalnya masih mahasiswa atau baru lulus gitu ya, kadang-kadang nggak punya studio, jadi kerjasama sama UKM gitu ya, dia mendesain, dia di produksinya misalnya bikin tas atau bikin jas, ya produksinya di UKM, jadi ada kolaborasi seperti ini. Gak apa-apa ya, tapi kan ini pikiran kreatifnya gitu ya, nggak harus punya workshop menurut saya. Nah, kelemahannya yang saya lihat ya tetap bagaimana dia menemukan konsumen sih. Jadi buat itu kan ya bedanya mereka mungkin udah riset, mendevelop dan sebagainya gitu ya. Tapi coba bayangin nih, orang dari luar Bandung datang ke Bandung mau beli produk-produk keren Bandung di mana gitu ya. Nggak dapat semua gitu loh ya. Kita nggak punya misalnya katakanlah namanya Galeri Desain Bandung gitu, yang semua desainer baik itu baru startup ya, baru meniti karir sampai yang seniornya bisa menitipkan barang, display barang sehingga bisa dikonsumsi oleh semua orang. Dan juga orang yang datang ke Bandung ini bukan yang tempat wisata itu ya, mereka biasanya juga hunting oleh-oleh gitu. Nah, kalau nyari makanan gampang gitu ya, nyari misalnya busana ya bisa lah, itu juga mungkin nggak semuanya dapat dari desainer-desainer, tapi mereka bisa berproses. Tapi cari produk yang desain-desain keren susah, maksudnya susah ya, dia harus nyari dari rumah ke rumah, dari studio ke studio. Saya pikir ini salah satu kelemahannya. Bandung masih belum punya etalase yang memamerkan produk-produk keren Bandung ya. Nah, kalau tapi sahabat saya lama yang pernah saya ketemu kalau saya bandingin misalnya ya saya sering pulang ke Helsinki gitu ya, kebetulan salah satu tempat yang paling dikunjungi turis adalah desain center Helsinki, namanya Design Forum. Ya, di situ ada kafenya, ada tempat pameran, ada tempat menjual produk-produk orang kreatif gitu ya. Jadi turis-turis ya gampang ke situ, pulang berbelanja, uangnya untuk habis gitu. Nah di Bandung nggak dapat gitu ya. Padahal di sini ya kita klaim sebagai kota desain gitu ya, UNESCO. Nah, menurut saya itu salah satu kelemahannya sih ya. Kalau kreativitasnya nggak diragukan, keren-keren ya. Emang udah coba deh ya kita main keluar kota dan sebagainya, bukan Jakarta, bukan Surabaya, bukan Jogja, ya Bandung gitu. Emang budaya orang kreatif Bandung. Cuma memang untuk mendapatkan produknya itu masih ya mungkin kalau separasi itu bisa gitu ya, acak gitu ya, masing-masing
cari dari internet dan beli via online mungkin bisa ya, tapi seharusnya juga secara otak dia bisa dia juga memang ada tujuan tertentu, ada tempat khusus ya yang di situ orang bisa melihat bukan hanya produk aja sih, kan kulinernya gitu ya, mau dengerin musik orang-orang Bandung ada gitu ya, komplit semua gitu bisa dalam satu lokasi tersebut. Sementara itu sih. Iya, oke, Mas Adi. Tadi menarik ya, karena kan memang ngomongin produk itu bukan berarti kayak produk desain saja ya gitu. Kalau ngomongin 17 subsektor kan sebenarnya ya macam-macam, ada musik, itu kan produk musiknya ada, seni pertunjukan pasti produknya ada gitu. Oke, menarik ya. Nanti kita bahas satu-satu. Sekarang kita ke Kapanda nih. Ini menarik ya, Bandung Idea Connect ini kita coba gali. Daripada kita belajar ilmu hitam, kayaknya kita lebih baik belajar kayak gini deh. Kapanda sebagai researcher gitu ya. Nah ini dalam konteks misalnya pengembangan produk, apa sih sebenarnya yang memang sudah dilakukan gitu ya di Kota Bandung, terutama mungkin juga dari akademisi gitu ataupun institusi-institusi tertentu gitu dalam hal pengembangan produk di Kota Bandung. Oke, nah, terima kasih Kang Tadi. Ya memang yang menarik sebetulnya kenapa sebenarnya kan produk Bandung tadi seperti tadi disebutkan memang sangat beragam dan terus inovasi itu kayak nggak berhenti. Karena memang sebetulnya kalau misalkan kita lihat ada manusia-manusia yang luar biasa di balik ini. Ya sebenarnya kita bersyukur ya dilimpahi dengan kampus yang melimpah. Kayaknya kampus paling banyak di satu Indonesia itu Bandung kayaknya kampus paling banyak. Belum lagi pendidikan vokasi, STM, SMK dan seterusnya. Belum lagi pendidikan non formal. Banyak sekali training misalkan 1 minggu product development, 1 minggu manajemen produk dan seterusnya. Itu kayaknya nggak pernah berhenti, setiap hari pasti ada aja ya ruang-ruang untuk belajar. Nah itu yang sebetulnya juga mungkin membuat iklim inovasi di Bandung itu terus berjalan. Di samping itu juga sebenarnya kan di samping infrastruktur fisik kan seperti galeri misalkan, terus juga workshop kecil, plus juga sebenarnya infrastruktur sosialnya yang luar biasa kan. Ya, misalkan saya mau bikin produk tas gitu ya, saya nanya teman kira-kira produksinya di mana yang bagus ya? Oh di sini Cigondewa, sini. Pas ke Cigondewa saya butuh baut, oh itu aja ke mana gitu kan, jaganya udah kemana. Dan plus misalkan saya dari mana yang punya baut gitu kan, akhirnya dengan harga yang lebih murah kita bisa dapat mudah produksi dan seterusnya. Nah, Bandung itu dilimpahi dengan infrastruktur yang cukup lengkap. Memang ya tinggal diformalisasi saja sebetulnya ya. Misalkan diwadahi secara agenda basing, misalkan terus ada showcasing, misalkan ketika ke Bandung tuh ngomongin kota desain gimana sih begitu ya. Kalau misalkan kemudian berjelas ke Museum of Modern Art gitu ya, itu ada store-nya yang memang isinya tuh produk-produk best di dunia, itu semua di display di situ begitu kan, dan diceritakan gimana sih di baliknya kan. Terus juga ngomongin SDM, sebenarnya riset itu nggak cuma di kampus gitu ya, researcher itu sebetulnya tapi semua mereka, semua pembuat itu udah punya instrumen risetnya yang luar biasa gitu. Ini mungkin berbeda dengan SDM di luar Kota Bandung gitu. Kita itu sangat kritis manusia-manusianya, apalagi misalkan ada yang produknya lebih bagus, dia pasti berpikir kan, saya bisa bikin lebih bagus lagi begitu kan, gitu. Akhirnya bisa gitu. Jadi mungkin satu sisi tidak kurang apresiasi yang nggak beli, dia malah akhirnya bikin yang lebih bagus gitu. Tapi sisi lainnya justru iklim kompetisi untuk menghasilkan inovasinya terus berjalan. Terus lagi misalkan ada orang yang di bidang engineering, sains, berbagai seni dan seterusnya, kita banyak bertemu dengan orang. Nah, sepertinya yang memang unggul di Bandung ini adalah yaitu tadi dari sisi SDM-nya sangat beragam, terus juga tidak pernah berhenti belajar. Di satu sisi lainnya ya infrastrukturnya cukup lengkap gitu. Mungkin itu ya yang yang membuat produk-produk kita tuh kok ada aja yang baru begitu. Itu singkatnya mungkin. Oke, Kapanda ya. Jadi tadi udah disampaikan gitu ya tentang karena bagaimanapun juga riset juga bagian dari ekosistem gitu. Dan tadi juga sebenarnya dibahas sama Mas Adi juga bahwa kadang-kadang nih produknya ada tapi marketnya gitu ya, jadi ruangnya gitu. Ya memang ada sih kayak Grammers kan dia juga menarasikan bahwa di shop gitu ya. Tapi sebenarnya karena keterbatasan ruang, padahal sebenarnya banyak sekali produk, akhirnya mungkin nggak semuanya kata Mas Adi. Nah ini mungkin sekarang kita ke Kang Yaya nih, Kang Yaya. Nah, ini kan Kang Yaya juga di
desainer produk juga lah, imagination. Lalu juga nanti pengen sebenarnya bertanya, tadi kita juga sempat diskusi di luar sebentar gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan bahwa sebenarnya nggak sulit gitu untuk bikin produk-produk kreatif di Bandung begitu loh, untuk produksi ya, dalam konteks produksi. Nah ini mungkin bisa cerita sebenarnya apa sih keunggulan dan juga tantangan gitu loh ketika membuat sebuah produk kreatif di Kota Bandung. Silakan Kang Yaya. Halo Mas Denny. Kasih Kang Galih. Kalau saya sebenarnya dasarnya bikin produk itu dari dulu sampai sekarang tuh pasti mencari material yang gampang ada di Bandung dan bisa diproduksi. Karena tadi udah ceritain sama Mas Tadi sama Anda, resources di Bandung tuh lengkap gitu. Mau cari kain apa, bahkan kayak kemarin saya sempat bikin tas dari synthetic leather, produksinya Surabaya, ngambil bahannya tetap di Bandung. Saya harus bikin sampel 2 minggu, wah 2 minggu lama, itu kok lama. Soalnya kita harus ke Bandung dulu ngambil materialnya. Nah kalau itu mengenai resources suka, karena banyak industri di sekitar Bandung, di Jawa Barat lah ya. Manusia-manusianya itu kan masuk kota tuh punya bawa skill. Saya bisa jahit, saya bisa mau cari tukang jahit apa juga ada, kulit, kain yang ini, bahan yang tipis misalnya, itu beda-beda. Tahun lalu saya punya 3 tukang jahit, skillnya beda-beda, jurusnya beda-beda karena yang satu material sintetik, satu material yang natural, itu yang bikin banget. Itu ada gampang dan mereka punya komunitasnya. Kayak saya butuh penjahit ini dong, ada di sini. Nah itu yang membuat kenapa bikin produk di Bandung itu gampang dan ini tidak dimiliki oleh kota lain. Makassar, misalnya saya dari Makassar mau bikin apa nggak ada. Kenapa di Bandung mudah? Karena industri di sekeliling kota Bandung tuh ada sehingga orang-orangnya tuh dengan cabut-cabutin lagi. Ya mungkin yang tadinya kerja buruh keluar dari kita kan jadi craftsman. Terus masalah kalau misalnya pasar, saya pernah jadi pembicara juga sama kita. Bandung itu adalah sebuah brand. Kalau misalnya kita pakai jurus nunggu, sebenarnya kan ada yang konstan datang ke Bandung itu tiap minggu ke Bandung, cari makan, cari produk. Kenapa distro di Bandung ramai? Karena ada pembelinya. Dalam setahun berapa kali masuk distro? Kalau orang Bandung kayaknya nggak terlalu banyak ya, tapi kok laku, kok banyak, berarti kan ada konstan. Ya, belum ya. Saya bikin distro di Makassar nggak laku karena pembelinya yang konstan itu nggak ada. Lebih baik dia ke Bandung. Nah, tapi kalau ada strategi lain, kalau Bandung sebagai brand, kenapa nggak kita bikin program yang produk Bandung yang keluar? Kota besar misalnya Jakarta gampang lah dekat gitu, bikin portalnya kita yang keluar, bukan nunggu orang datang, tapi ya selain online gitu ya mungkin kayak band mah konser gitu ya, kita bawa produk-produk ini baru di Bandung tahun ini, tapi jualannya bisa online. Kan nggak mungkin juga kita bawa kalau yang dari Bandung produk tuh. semua brand itu udah ada di kampung saya di Bulukumba, Sulawesi Selatan paling bawah. Ini Kang Yaya tukang buat pinisi, Bu. Dia bikin roti bakar dikasih tulisan Bandung beres. Roti bakar aja dah. Artinya Bandung sebagai brand itu sudah gampang jualnya, tinggal mau jual kemana aja se Indonesia. Artinya kalau kita misalnya nunggu lama nih, kenapa kita nggak misalnya ongkosin sekelompok teman kita bawa ke kota-kota gitu, supaya orang lain bisa lihat langsung barangnya kalau online kan enggak. Atau misalnya kayak jurusnya orang Thailand ya, di New York itu restoran Thailand itu gila karena dia invasi gitu, modenya invasi. Akhirnya kan selain budaya makanannya, apalagi produknya, filmnya, produk budaya lainnya juga jadi mungkin
kalau produk mungkin bisa ikut ke kuliner, kalau kuliner Bandung keluar pasti udah ada di mana-mana juga. Kenapa produk yang lainnya nggak ikut dalam mode inovasi? Oke, itu menarik ya. Jadi ada kayak semacam istilahnya melabelkan satu kelompok produk Bandung gitu, kayak musisi gitu ya, atau band gitu ya, terus tour gitu ke daerah-daerah gitu. Nah, ini sebenarnya tadi konsepnya adalah bagaimana memperkenalkan produk-produk Bandung ke daerah gitu. Oke, ini kembali lagi ke Mas Adi. Ini kan Mas Adi berarti gini kan, konteksnya itu adalah kadang-kadang juga memang orang ngakuin sih yang namanya produk-produk Bandung mah keren lah begitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang merasa bahwa, saya nggak tahu gitu ya, ada yang merasa bahwa kalau misalnya desain-desain tertentu gitu ya, misalnya karya-karya yang memang betul-betul dari desainer itu daya masalah dari harganya gitu, kadang-kadang jadi kan orang kadang-kadang nyarinya retail gitu, tapi misalnya ini bagus tapi mahal gitu. Padahal kan kalau mahal kan solusinya ya kita bisa nabung ya, asal jangan capek-capek nabung terus kiamat gitu ya, mudah-mudahan ya gitu. Itu bisa cerita nggak sebenarnya Mas Adi dalam konteks sebenarnya masalah daya beli produknya? Ya, ini pertanyaan sulit dijawab ini ya. Memang terus terang ya, paling gampang itu saya sering diskusi ini bahkan sama Panda ya. Paling gampang tuh bikin produk dengan harga tinggi sih, karena pasti dibeli gitu loh. Ya, ada kalangan yang khusus, itu paling gampang. Ini tantangan sebenarnya. Tantangan bagaimana bikin produk katakanlah fashion yang sangat fashion gitu ya, yang bisa dikonsumsi orang banyak. Tapi sampai sekarang kita belum menemukan rumusnya seperti apa gitu loh. Biasanya harganya memang relatif tinggi ya. Kalau maksud saya desainer objek lah gitu ya. Di sisi lain ya, banyak desainer juga memang nggak mau menurunkan harganya gitu loh ya, karena takut terlihat ya ini mah barang biasa gitu ya. Ya, saran saya sih seperti kami sendiri gitu ya, di workshop di Naveta kami coba bikin produk yang ada versi-versinya gitu loh ya. Jadi kita bukannya menurunkan kualitas atau menurunkan harga, kita bikin brand lain tapi yang bisa terjangkau oleh orang banyak gitu loh ya. Misalnya tas kita juga ada yang versi yang memang yang biasanya gitu, dan kami banyak memproduksi misalnya kandang kucing yang paling mahal yang harga yang kita bikin itu sekitar 700.000. Kalau di pasaran kandang kucing di toko pet shop dimanapun kandang kucing paling mahal 200.000. Tapi ini udah ada pasarnya gitu loh ya. Yang beli artis atau orang yang benar-benar cinta banget, lebih cinta kucing daripada anaknya gitu, pasti beli gitu ya. Tapi kita tahu nggak semua orang bisa beli. Akhirnya bikin kandang kucing yang harganya ya 300.000-an gitu loh ya. Nah, ini memang harus pinter-pinter bermain ya, bukan berarti juga menurunkan image yang kita desain itu jadi murahan. Justru sebenarnya tugas terberat desainer adalah bikin barang yang bagus tapi terjangkau ya. Itu tugas berat desainer sih ya. Nah, kalau bikin barang bagus mahal paling gampang ya, dan paling gampang juga dijual. Saya sepanjang profesi saya kebetulan sialnya selalu membantu perusahaan-perusahaan yang brandnya itu menjual produknya mahal gitu. Kayak Kria Nusantara mahal sekali gitu, tapi dibeli gitu ya. Tapi pas diturunin gitu memang agak sulit, ini tantangan sih ya. Tapi menurut saya memang harusnya bisa gitu loh ya. Walaupun juga enggak juga terlalu pasaran gitu, terlalu murah. Kita harus pintar-pintar nyari balance gitu. Karena kalau udah kesannya juga kayak kacang goreng itu juga kan, saya nggak tahu ya apakah itu masih bisa diklaim semuanya oke gitu loh ya. Mudah-mudahan bisa dijawab sih. Iya. Jadi kalaupun murah, murahkan lah gitu ya. Iya. Tapi itu paling sulit sih ya. Atau arsitek juga mungkin yang problemnya sama gitu loh. Iya. Rumah murah tuh yang paling susah sebenarnya ya. Tapi rumah murah tuh ya gampang.
Ya, oke Mas Adi. Karena kan pernah dulu kita dengar cerita apa namanya, tahu kan produk Supreme yang jual batako gitu. Dulu itu saya pas di itu juga ngeliat bisa ngantrinya tuh kayak konser gitu, padahal cuma jual batako gitu di yang Supreme bisa ratusan dolar gitu. Nah tapi kembali ke Kapanda gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dalam konteks riset gitu ya, apakah memang dulu yang namanya satu produk itu ketika itu jadi industri ya, industri kreatif gitu, itu memang harus melulu begitu ya, memang menentukan segmen pasar. Dan apa yang terjadi sebenarnya kalau yang di Bandung gitu, apakah menurut misalnya Kapanda dan mungkin kelompoknya udah pernah melakukan seperti ini, memang rata-rata tuh yang namanya produk kreatif itu memang harus mahal gitu, ataupun memang bisa murah? Mungkin bisa cerita. Ya, ini pun sebetulnya ya akhir-akhir ini memang diskusi juga karena memang satu pusat riset. Nah ini sebenarnya yang akhirnya saya refleksi lagi, sebenarnya sesederhana ini. Saya banyak teman desainer terkenal ya, luar biasa produknya memang menang award di mana-mana. Tapi akhirnya saya berpikir gitu ya, kok nggak ada produk teman-teman saya ini yang dijual itu di level Borma atau Alfamart? Nggak pernah lihat gitu kan, misalkan katakan siapa gitu. Tapi nggak pernah kita melihat betul-betul produk yang murah begitu ya, yang affordable ya, yang semua orang bisa beli. Tetapi kita tahu itu adalah produknya desainer, itu seorang desainer. Nah di sini akhirnya saya berpikir nih, berarti kita selama ini hanya ngebantu orang kaya dong begitu ya. Orang kaya semakin kaya kayak gitu. Karena mudah bikin kursi yang mahal. Kita katakanlah simpan di galeri gitu kan, harganya satu misalkan 5 juta, itu pasti dijual karena banyak ada orang kaya akan beli. Tapi bisa nggak bikin kursi harganya itu misalkan kursi bakso yang harganya cuma 150.000, pasti gengsi. Kalau nggak susah juga karena begitu bikin kursi kayak Lion Star gitu, itu susah. Nah itu sebetulnya momen waktu saya pernah ke Singapura juga, ada 15 years of Singaporean design. Kursi plastik bakso itu dianggap oleh mereka adalah sebuah bagian dari evolusi desain di Singapura. Itu di display kursi Lion Star itu ya dari plastik bakso itu, dan dia ceritakan bagaimana kursi itu emang dibikin murah, tapi nggak juga jelek gitu ya, tapi fungsionalnya bagus agar semua orang bisa merasakan desain yang bagus itu seperti apa. Nah ini sebenarnya balik lagi saya melihat lagi, membaca lagi dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman yang biasanya host gitu ya, mereka kan sebetulnya mengutamakan fungsi bentuk yang sederhana agar bisa diproduksi massal. Spiritnya bukan untuk memperkaya kapitalisme gitu. Justru prinsip itu lahir agar semua orang itu bisa merasakan desain yang bagus. Karena sebelum itu kuriwal mahal gitu kan, harga pokoknya desainer bikin pasti mahal gitu. Nah, Bauhaus lahir dengan berpikir bentuknya harus kotak, bentuknya harus bener, biar bisa diproduksi massal, biar semua orang di waktu segala lapisan kelas itu bisa merasakan desain yang bagus gitu. Nah ini ternyata prinsip ini ditweet lagi untuk kepentingan yang berbeda gitu kan. Nah itu sih, jadi sebenarnya saya sama tadi juga berpikir gimana ya caranya bikin produk yang bagus gitu ya, yang bisa semua orang merasakan dengan harga yang nggak mahal banget juga nggak murah banget. Nah ini yang sekarang lagi kami coba develop ya, kita mengolah produk dari material kotoran sapi di Lembang itu karena lagi masalah dengan kotoran sapi. Nah itu kita coba bikin produk yang memang keseharian gitu. Kan biasa sekarang juga produk-produk yang menggunakan biomaterial juga kadang lebih mahal banget gitu ya. Nah padahal kita berpikir kan sebenarnya biomaterial itu dari bahan-bahan bekas gitu ya, bahan-bahan yang nggak bernilai gitu, kotoran sapi, makanan bekas. Tapi kok begitu jadi produk jadi mahal banget gitu kan, aneh logikanya gitu. Nah itu yang akhirnya kita coba gimana biomaterial yang tidak bernilai akhirnya kita bikin berfungsi tapi semua orang bisa merasakan. Nah ini sebenarnya lebih ke refleksi bersama ya, kita sebagai desainer bisa merancang produk yang bagus kok nggak bisa untuk semua orang gitu. Nah ini sih mungkin PR berikutnya nih, mungkin bisa jadi gerakan bersama nih dari Bandung bahwa good design itu adalah semua orang bisa menggunakan itu gitu, atau semua orang bisa mengakses good design itu. Itu sih mungkin. Oke, iya Kapanda menarik karena memang. Silakan Mas Adi langsung nambahin. Sorry ya. Nggak apa-apa, pasti ada yang ini lewat kan. blunder ini emang PR banget, saya sama Panda sering mikirin. Tapi kira-kira ya jawabannya adalah di skala produksi. Di skala produksi, barang bagaimana bisa dijual murah? Kayak barang-barang dari Tiongkok kan murah-murah. Itu huge sekali, itu industri besar gitu ya, makanya massal dia bisa menekan efisiensi. Nah kalau kita mengharapkan efisiensi dari workshop ini Xiaomi, ini Xiaomi. workshop kecil-kecilan gitu ya,
terus ngikut UMR yang tinggi, terus skala produksinya juga kecil, memang hampir sulit bersaing gitu ya. Seperti yang Kapala ceritain, kita ngembangin produk-produk katakanlah pot bunga dari kotoran sapi. Saingannya apa? Pot bunga plastik. Plastik itu harganya nggak nyampe sedikit kalau nggak salah ya. 2000-an, 2000 plastik pot bunga. Kita bikin dari kotoran sapi 10.000 aja udah nangis-nangis. Ya, ada proses pencetakan dan skalanya juga skala kecil, skala industri kecil. Ya itu sebenarnya blundernya di situ. Gitu. Emang akhirnya produk-produk skala studio ini relatif akan selalu jauh lebih tinggi gitu loh. Nah ini yang sebenarnya PR yang harus kita percaya sama-sama sih ya. Akhirnya yang beli ya orang menengah ke atas juga yang bisa respect terhadap isu lingkungan yang kita angkat dan punya uang. Tapi untuk orang yang kalau beli sabun, lihat di sini sabun 1.500, ini 1.750, dia beli yang 1.500, itu nggak bisa. Beda 100 perak pun mereka beli yang murah. Nah ini emang yang jelata ya? Kayak saya lah. Oke. Kira-kira gitu. Langsung oke. Kayak gitu. Nanti sekaligus ini juga tadi karena kan ngobrolin tentang katanya kata Kang Gaya sebenarnya kan gampang produksi di Bandung itu materialnya banyak, tapi kok kenapa gitu loh? Apa namanya kadang-kadang jadinya jadi mahal. Nah, itu juga mungkin bisa nambahin. Mahal itu kan karena ketika orang membeli, artinya kan di situ udah dagang. Saya tahun lalu waktu bikin startup sempat bikin produk dulu, terus gimana menjualnya. Akhirnya ketemu nih, ternyata mungkin kita harus bedain antara jual produk, jual brand, atau ada entity itu barang ini dijualnya sebagaimana. Jual produk itu biasanya bicaranya kepada produksi massal, maka harganya akan berkurang, pasarnya lebih bawah. Kalau brand, kaos Nike sama kaos distro kita, harga produksinya sama, mungkin bahkan bisa lebih murah karena dia cari vendor yang bisa murah dari bahan yang kita diskon sama dia lebih banyak. Tapi harganya 10 2 kali lipat, artinya orang membeli itu sebagai brandnya. Sesuai dijual berapa, di mana nilai? Kalau mau dihitung, artinya di itu orang udah nggak beli benang dan kain, benang dan sablon misalnya itu orang udah lihatnya oh ini sih ada sesuatu yang mengenai pada saya. Nah beda lagi bisa lebih tinggi lagi yang desainnya misalnya siapa mendesain produk nah itu bisa lebih desainer fashion yang bikinnya si A gitu desainer udah beda lagi mungkin sebagai bisnis kita harus melihat kita mau masukinnya kemana nih nggak bisa kita misalnya jual desainer tapi mau nyanyiin produk China gitu ya mungkin satu item bikinnya 1 juta tapi disebarinnya seperti ini kita nggak bisa menyanyiin itu untuk skala yang nah kalau kita terang mungkin harus ambil rada tengah-tengah nih gitu ada brand sedikit tapi kita bisa optimalisasi di produksi karena kenapa di Bandung material murah dan dekat ngerasa ongkir dan lain-lain itu sudah hati brandnya yang harus diperkuat artinya yang kalau mau bisa murah ya bikin aja lah brandnya yang murah saya sempat tahun lalu beli kan mas si boleh dong sini bebas kita sponsor nih nanti ke depan Minta izin dulu. tahun lalu teman saya punya brand tas naiknya Tops gitu. Dia masuknya kalau di pasar tuh paling bawah kita udah ketemu nih rumusnya produksi jualan brand bagus tapi ini nggak bisa naik lagi kayaknya saya ditugaskan sama teman-teman dari Tops gimana caranya kita masuk pasar yang baru gitu tapi nggak bisa pakai brand yang lama ini artinya harus kastanya naik misalnya kalau misalnya di dunia nyata Toyota udah berhasil bikin Avanza gitu kenapa dia produk yang murah gitu. Untuk dia masuk ke pasar itu dia harus bikin mungkin ya dia beli aja Lexus gitu atau bikin produk namanya bukan Bijang lagi tapi Alphard artinya orang juga punya secara emosi itu ke brand itu ada gitu jadi kalau misalnya untuk yang murah brandnya A walaupun yang miliknya sama mungkin solusi saya itu masuk ke pasar yang lebih mahal lagi karena ternyata ada orang yang mau beli barang
Kalau mahal. Iya. Kalau Iya. bukan kelas saya, Iya. ya setuju. Mau mainnya di mana nih gitu? Kan kita bicara konten nih. Apakah dia sebagai produk sendiri saya jual pot, misalnya ada satu lagi saya jual brandnya X gitu. Nanti kayak tadi Sapin dia mau jual bata, mau jual apa? Secara produksi mungkin sama aja dengan semua brand lain, tapi karena dia brandnya lebih punya nama, cara dia marketingnya berbeda, ya dia punya posisi di pasar berbeda. Ya, oke, Kang Gaya. Jadi intinya saya mesti nggak boleh miskin ya, jadi biar bisa beli produk itu. Oke, nah, soalnya kalau menyangkut brand kan masalahnya juga produk Bandung itu main-main dengan narasi kan. Misalnya kayak apa, batik fakta, batik yang menggunakan rumus matematika gitu ya, Hirasius gitu ya, sepatu yang dari limbah ceket ayam. Ini sepatu yang saya bikin ini anak jalanan sih, Gali gitu loh, kolaborasi sama Ridwan Kamil bikin sepatu. Nah jadi sebenarnya mungkin juga narasi itu juga bisa jadi salah satu nilai gitu kan yang dijual gitu. Ini mungkin sekarang kita masuk ke teman-teman lah gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya gitu ya. Lalu juga ingin nambahin silakan. Mungkin langsung aja. Ini ada juga kan kita juga desain produk di. Silakan bisa kasih statement, komentar ataupun nanya juga silakan. Tapi nggak boleh makan di sini. Ya desain itu macam-macam ya. Kalau kita kebetulan ngobrolnya kreativitasnya dalam desain produk, kebetulan itu produk semua. Selera orang kebetulan kan beda-beda. Saya tuh kalau semua orang gaya hidupnya kayak saya, nggak ada kapitalis karena saya tidak suka produk. Jadi kalau produk pasti harus ada yang banget kayak saya pakai ini. Jadi oh ini produknya Mas Adi nih yang dipakai sama kita tas kuning. Ya. Terus yang saya punya pertama yang horizontal, ini kan yang vertikal. Mas. Oke, untuk produk sebenarnya tadi yang namanya disebut pandai dan sebagainya. Itu pada akhirnya kan balik lagi nih kita sebagai kota desain. Sebenarnya kita sudah punya kebetulan Bandung tuh arahan desain itu macam-macam. Jadi yang masalah ada, tapi yang desain artis desainer maker juga banyak gitu. Dan memang kalau sebenarnya peluang yang sayangnya kita belum kembangkan adalah satu yang tadi Mas Adi bilang, nggak ada galeri desain, galeri produk ya, yang semua orang bisa one stop shop gitu. Seperti di Singapura kan ada, karena Singapura kota desain UNESCO juga, dan dia punya desain center tuh sekaligus museum kecil gitu yang, nah itu pengen banget tuh punya. Jadi brand kota juga ya. Benar, jadi dia punya 50 years sana, karena orang lihat ya kita ambil sepele gitu sama dia di kursi basal tadi ya, sama dia di display dengan bangga gitu. Sementara kota desain lain kayak Bangkok tuh sekarang juga kota desain UNESCO. Itu dia punya dulu TCDC, sekarang desain economic agent, creative economy agency. Jadi dia malah niru kita, tapi kitanya yang juga gitu. Nah, dia juga sangat menghargai yang tradition based design. Jadi sangat menggali nilai lokal, kan beneran. Kalau dia kan kebetulan mau kerajaan, jadi disupport sama keluarganya. Nah, kita harus berhasil mencari pola yang yang terus bisa terjaga, seperti halnya pernah kita punya namanya Disanakan, yang sebenarnya mengasihkan sejarah desain Indonesia yang mulainya dari Bandung, tapi terus berubah. Tadinya sempat difasilitasi karena mereka mendigitalisasi data itu sehingga orang bisa belajar desain Bandung itu awalnya gimana. Tapi ya itu karena supportnya tidak selalu dilakukan, akhirnya anak-anaknya juga udah pada sendirian. Sebelum kita masuk ke ngomongin industri dan sebagainya, kita kan dari kota desain karena kita berhasil membuktikan bahwa dengan desain thinking warganya sudah bekerja. Jadi desain bukan hanya dalam artian tangible, tapi kalau yang produk juga kita seharusnya bisa ambil. Ini mungkin ngomongan saya nggak ada intinya ya, karena saya distracted. Tinggal tanya Mas Dedi aja nih. Iya, oke, makasih tip gitu. Jadi terinspirasi juga tuh kursi bakso kan kita bisa aja keset kan, welcome gitu ya. Meskipun injek-injek tapi tetap welcome. Silakan Mas Dedi barangkali ingin mengatakan. Bikin konten ditanya. Karena mungkin juga kan ngomongin produk bukan berarti craft ya, tapi juga bisa produk arsitektur dan lain sebagainya. Mungkin bisa. Oh gitu. Oh, prodi desain produk. Siap, silakan Mas Dedi. Prodi desain produk. Tapi ya menarik sih sebenarnya
bahasan apa namanya, sorry terlambat datang, tapi di akhir-akhir saya juga perlu ingatkan bahwa memang ada apa ya, kalau dibilang Bandung powerful dan kaya akan apa ya SDM dan sumber daya apa ya, macam-macamnya itu itu poinnya. Dan kalau tadi kan ada pembicaraan justru bisa upgrading gitu ya ke market yang memang mampu, justru tapi juga ada PR yang dimana tadi bahasannya juga lebih massal gitu ya, terjangkau kepada banyak orang. Dan ini sebenarnya hal yang apa namanya, dua-duanya saya kira juga perlu untuk ada development di sana, dan mungkin kita semua sebagai stakeholder perlu juga bisa support terutama yang lebih mesh gitu ya. Itu tadi gitu. Makanya kemarin di forum yang sebelumnya saya bilang apa yang kita pegang atau apa yang kita punya di masyarakat awam mungkin juga ada opportunity untuk sederhana. Saya bilang kemarin di diskusi kita di Creative Hub mendesain KTP aja, KTP Bandung mungkin didesain aja gitu yang keren gitu kan. Kalau memang ada opportunity untuk ke arah sana dan orang merasakan bahwa ini ya bukan hanya estetically ya, tapi secara fungsionalnya mungkin juga dibangun ya, lebih misalnya KTP itu bisa untuk macam-macam misalnya gitu ya, untuk transaksi misalnya itu segala macam, itu kan juga bagian dari desain kan. Tapi saya coba berpikir tadi barusan seperti apa sih yang mungkin bisa juga disupport oleh pemerintah dalam hal ini, karena ini kan forum juga komite. Dan sebenarnya apa yang diupayakan oleh Kreasi Jabar itu sangat menarik ketika memang pemerintah itu juga bisa mengintervensi gitu. Ketika IKEA masuk ke KBP harus ada corner, ya Jawa Baratnya misalnya gitu. Dan saya nggak ngerti apakah ada pola tertentu yang bisa mendorong, sebenarnya tadi kan apa namanya, kekhawatirannya adalah sebetulnya ketika kita hanya berusaha sendiri, ongkos produksinya mahal, sebetulnya sedikit dibandingkan dengan memang ada semacam kolaborasi dengan industri besar yang massal gitu ya sih. Saya tadi dikeluarkan oleh lain staff, kapan sih kita bisa berangkat ke Mas Dion misalnya, itu kan Surabaya. Jadi ya itu cita-cita sih sebetulnya, tapi udah bocor tadi. Jadi tapi apa mungkin ada upaya ya, mungkin market ya, market, tapi kalau memang industrinya ada di Bandung dan kita bisa melihat yang punya kapasitas yang besar, dan ternyata banyak banget di Bandung itu di bagian dari kota administrasi Bandung yang sebenarnya sekarang juga massal, yang sebenarnya kita bisa ada kolaborasinya gitu. Dimana saya nggak ngerti kalau soal insentif sih ini susah ya, karena beberapa kalau di luar negeri kan misalnya udah ada skema-skema insentif gitu kan, misalnya perusahaan besar ngasih beasiswa dia bisa dapat pengurangan pajak misalnya seperti itu, atau mendukung ada satu NGO itu kan pengurangan pajak juga gitu ya. Tapi di Indonesia kayaknya masih belum ada formula yang seperti misalnya kalau di arsitektur ketika bangunan tua itu mempertahankan bangunan tua itu sampai hari ini belum ada yang skema insentif yang bisa dilakukan oleh kota untuk PBB gitu. Jadi agak sedikit berat sih, tapi maksud saya ya kalau memang ke arah sana bisa approach-nya sangat bagus, itu misalnya kalau ada industri di Bandung yang bekerja kemudian yang support dalam skema kerjasama dengan UMKM atau desainer gitu lokal untuk menciptakan barang, dia dapat subsidi insentif untuk pengurangan pajak misalnya, kalau itu bisa dilakukan bagus. Tapi kalau enggak ya paling tidak pemerintah bisa memberi pesan gitu. Ya udah lu kalau mau main di sini ambil market luar di sini ya lu harus kolaborasi dengan brand lokal misalnya, itu kayaknya akan sangat menarik menurut saya. Iya. Oke, Mas Dedi sekalian titik. Mas Dedi kan banyak sekarang dipercaya untuk mengelola creative space ya. Ini kan juga selain di Laswi nanti juga yang di di Rumpos gitu ya. Nah itu juga tadi mungkin juga jadi tantangan tadi isu bahwa kita nggak punya tuh galeri produk gitu ya, produk-produk lainnya. Nah mungkin bisa memberikan ruang gitu untuk itu Mas Dedi gitu ke depan gitu. Kita siap kolaborasi lah gitu.
Oke, ini ada Teh Reti juga, ini kan juga mewakili dari produk apa namanya subsektor fashion ya, ngomongin tentang produk gitu loh. Ini juga bisa memberikan apa namanya kira-kira apa gitu yang menjadi concern gitu kalau misalnya dalam subsektor fashion. Teh Reti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Indonesia Chamber, kebetulan di bidang fashion. Memang kalau di bidang fashion design, kami memang punya organisasi. Jadi kami itu memang apa namanya memberikan semangat kepada desainer-desainer muda. Jadi di situ biasanya ada program. Setiap tahun itu ada program. Jadi desainer muda itu memang dibina sama kita dari education-nya, jadi produk. Kalau mau bikin baju itu harus bagaimana gitu supaya dan bisnisnya juga karena kan dari sekarang itu kan tinggal ini bisnis gitu ya, jualan bukan hanya untuk pameran aja. Jadi sehingga memang susahnya seperti itu desain kita kan pasti tentunya mahal-mahal gitu. Tapi putaran kan harus ada pakai. Sehingga kita ada 2 nama brand, rata-rata ada yang brand yang mahal, ada yang untuk pertukaran brand yang lain dengan brandnya, nah seperti itu. Nah itu supaya kita pertukaran apalagi dengan keadaan kondisi sekarang, nah, seperti itu. Nah ada juga yang mereka itu hanya sederhana aja, misalnya dari ke pasar-pasar ya Jawa Barat tadi pasar udah berapa banyak. Jadi dia memang penghasilannya berkurang banyak sekali. Jadi itu tergantung dari masing-masing desainernya mau arah kemana yang memang mau jualan yang khusus harus apakah mereka hanya untuk mengambil keuntungan yang banyak jadi maksudnya pemasukan yang banyak. Nah, sementara ini kami juga mau mengadakan sebetulnya karena di seluruh Indonesia ada di berbagai daerah. Jadi kita ini setiap saat juga ada mengadakan kayak show di Bandung, di Jakarta, dan ada pameran-pameran. Nah si pameran-pamerannya itu juga kadang-kadang kita bekerjasama sama kementerian, jadi ada sponsor untuk UKM-UKM-nya. Terus di samping itu juga ada talk show-nya, dan itu setiap saat, setiap tahun ada beberapa tiap daerah tiap tahun ada beberapa kali. Nah mungkin dengan wadah itu ini juga kemungkinan ada di Bandung akan ada di 2000 pasca baru September mau diarahkan untuk ada show, ada pameran juga, mungkin bisa kerjasama juga untuk pameran-pameran di sana gitu. Jadi ini nggak kita bingung nih gimana. Mungkin yang kecil-kecil dia dulu pameran aja dulu gitu. Bahkan kita DPR juga Jakarta tuh lagi mencari tempat khusus untuk souvenir dari Indonesia. Jadi semua dari Bandung dari mana. Tapi ini masih wacana ya, masih melihat ininya apa namanya tempatnya karena membutuhkan tempat yang besar. Kalau Jakarta mungkin Sarinah ya sekarang ada, tapi itu juga sangat mahal karena memang Sarinah itu 40% ambilnya, ya dan itunya dari kita SPG-nya. Subsidi bu ya? Ya, padahal itu untuk UKM kan. Nah itu, jadi memang masih seperti itu. Jadi sangat mereka juga sangat mementingkan untuk jadi kalau saran saya sih mungkin ayo deh kita untuk berhubung lagi untuk mengangkat Bandung atas kreatif ya ini saya rasa gitu. Oke, Teh Reti, terima kasih. Ini nanti sebelum terakhir Bu Wati sebagai pemerintah. Ini ada Kang Fadil. Ngobrol dong gitu kan, Kang Fadil juga punya workshop nih gitu ya, pasti juga punya produk-produk. Langsung ditodong Kang Fadil kira-kira. Sini Kang Fadil. Nah ini barangkali bisa cerita gitu loh, unek-unek apa gitu yang terkait dengan produk kreatif yang ada di Bandung. Silakan Kang Fadil.
pakai sendal nggak apa-apa ya? Tolong fotografer di fotonya nanti dari sini ke sini ya. Gitu. Dulu di kampus nggak boleh soalnya. Ini kan bukan kampus. Oke, siap, terima kasih ya. Yang ada kalau di WIP kalau Bapak teman-teman semuanya ya, terima kasih juga Pak Adi, Kang Yaya, Kak Tanda, Mas Yari semuanya, selamat buat kita. Ya mungkin sekian kan. Ya, terima kasih. Jadi gimana tadi? Ya, unek-unek aja kan Pak Diran punya workshop juga nih gitu loh. Terus kendalanya apa sih ketika juga ikut kan secara nggak langsung nembuhin juga produk. Saya sih nggak punya unek-unek ya, nggak punya sebetulnya. Tapi jadi kalau saya itu punya inilah istilahnya, kalau teman-teman desainer produk ini sangat semangat sekali untuk menghasilkan produk, saya tidak menghasilkan produk. Tapi saya adalah memiliki sebuah workshop yang bisa digunakan oleh teman-teman desainer produk untuk bisa menghasilkan produk. Nah, workshopnya itu namanya Buka Tanah Makerspace, mungkin lebih dikenalnya dengan nama Makerspace ya. Buka Tanah Makerspace. Ini mendirikannya bersama-sama dengan Pak Adi Nugraha juga, bersama-sama dengan Peggy Iswata dan masih pameran ya tadi ya. Yang pamer ya. Jadi Buka Tanah Makerspace ini telah dimanfaatkan bukan hanya oleh desainer produk. Jadi ternyata yang menghasilkan produk ini ya bukan hanya desainer produk. Ada yang sempat waktu itu dia pengrajin ketapel. Jadi ada komunitasnya ketapel. Nah dia merancang ketapel, ingin memproduksi massal, kemudian ingin menjualnya. Sama kita dilihat bukan dari sisi desainnya dulu, tapi efisiensi produksinya. Yang tadinya dia 2 minggu bisa bikin 10, masuk ke dalam Buka Tanah, kita oprek, bikinkan sistem jig produksi massal, kita bikin sistem material untuk sistem produksinya nanti bisa naik 10, 20, 30, 40%. Seperti itu. Untuk berikutnya mereka memproduksi di mana? Itu bisa diduplikasi. Bisa cari workshop, bisa cari SMK perkayuan, mereka bisa mengadakan sendiri, membuat mesinnya sendiri. Nah seperti itu. Jadi ada lagi pembuat ketapel, kalau bukan ketapel panahan. Kalau ini bukan, kalau ini desain produk, kalau ini desain produk juga sama. Proyek kita adalah objektifnya waktu itu meningkatkan efisiensi produksinya. Jadi sudut pandang desain produk yang dia bikin 2 minggu satu, begitu masuk Buka Tanah, dioperasi selama 1 minggu, kemudian bisa naik 2 minggu bisa naik 5. Hanya oleh SDM yang sama, oleh jumlah SDM yang sama. Jadi intinya kalau di Buka Tanah Makerspace ini teman-teman itu banyak yang bisa dilakukan, bukan hanya memanfaatkan ruang dan bengkelnya, tapi kita juga berbagi ilmu juga. Dulu sebelum pandemi kita tuh sebulan 2 kali, sebulan 3 kali berbagi ilmu tentang do it yourself, tentang membuat sendiri objek-objek. Bekerja sama dengan komunitas Baraya Hobi Kayu, disponsori oleh Stropan dan banyaklah pokoknya seperti itu. 1 hari membuat cermin, 1 hari membuat rak sepatu, misalnya seperti itu ya. Seperti yang pernah dilakukan juga oleh teman-teman Dragon Wood juga seperti itu kan. Nah, jadi bisa belajar, bisa juga mengajar. Justru teman-teman, saya punya keahlian mau bikin kelas, tapi nggak punya ruangan. Sudah ada yang terjadi seperti itu. Akhirnya dia datang ke Buka Tanah, oke kita set up gimana kelasnya, kita simulasikan, kita bantu membuat kebutuhannya segala macam. Kemudian dia menyelenggarakan kelasnya, mau belajar, mau mengajar, mau riset di situ. Teman kedua Daniel kita ada ya, ada di situ desainer produk yang riset S2-nya dia di Buka Tanah tentang kayu secang di Makerspace kita. Jadi intinya kalau Buka Tanah Makerspace ini kayak kayu, tapi dikelolanya kayak tempat fitness. Gitu lah. Intinya gitu. Apa kayak level konsep? Bengkel kayu dikelola seperti tempat fitness, artinya semua peralatan bisa dipakai sendiri, disediakan layanan personal trainer kalau di tempat fitness. Kalau kita sebutnya store. Artinya kalau ada fasilitas seperti itu, silakan berkreatif, mau memanfaatkannya untuk apa? Jadi possibility ini jadi sangat luas kan?
mau belajar, mau mengajar, mau riset, mau hobi aja, mau pamer sama pacar, mau konten, mau Instagramable, mau Pengajian juga bisa ya? bisa. Bisa pengajian bisa. Kita juga di situ pernah juga ada acara brownies, ngobrol teknis gitu kan. Kalau dikenal bilangnya di sana pernah ada program Audi namanya. Tadi Ayo Oke bisa. Itu pelatihan dari program Audi Ayo Oke bisa itu sama teman-teman dari Baraya gitu. Audi gitu ya. Nah, jadi ya saya sih berharap dengan adanya share facility seperti ini ya, jadi teman-teman desainer itu at least dalam pengembangan produknya di tahap awal, artinya outputnya mungkin kalau masih di tahap prototype udah nggak perlu bingung lagi, kerjain aja sendiri, masa nggak bisa gitu. Kalaupun nggak bisa, ada technical assistant yang kita sediakan, dan kita nggak akan intervensi soal estetika, itu wilayah prerogatifnya desainer. Intinya bisa bikin nggak gitu? Balik yang mikir kalau mereka bisa. Bisa dipikir nggak? Balik. Tapi nanti di belakang gitu. Oke. Kurang lebih gitu sih ya. Siap. Kang Fadil, ini Kang Fadil ini salah satu produknya 9 repeat yang dibikin sama Kang Fadil. Ya. Oh bukan ya? Soal. Tapi saya beli ini karena memang dia lebih murah 100 rupiah dari yang lain. Keren. Oke, atur nuhun Kang Fadil. Tadi itu kan ya ada. Oh ya silakan Kang Gaya nambahin. Mungkin selain tempat showcase, mungkin perlu juga untuk cara orang melihat prosesnya. Makanya saya kalau nggak kemarin ditarik sama brand masuk ke industri, kita nggak tahu. Oh ternyata kok gampangnya. Selama ini kan mikirnya sulit. Ternyata di Bandung tukang jahit banyak, semua alat ada di fisika segala macam gitu. Tapi karena nggak ada akses sebelumnya untuk melihat dapurnya, saya nggak berani punya ide tentang tas. Masuk ke dapur karena saya punya akses nih, jadi bukain dapurnya tukang bahan di Cibaduyut. Ini saya bisa jadi macam-macam gitu. Karena kita orang luar, jadi kita punya perspektif baru melihat sesuatu yang udah lama orang lakukan berulang-ulang. Ketika saya orang luar masuk, nah di situ ide baru kan muncul. Nah, akses ini teh mungkin harus dibangun. Maksudnya, enggak juga. Ternyata, oh gini aja, itu bikin tasnya, itu tidak perlu peralatan mahal dan lain-lain, ada kok di pasaran. Tapi karena kita nggak pernah lihat sebelumnya, nah Bukatara itu mungkin sebuah pintu ya. Orang untuk melihat, untuk bikin gelas misalnya dari kayu, cuma pakai alat ini, saya mungkin bisa adain alatnya sendiri di rumah saya gitu. Nah, terus satu lagi sih poinnya, sekarang itu gampang, ada banyak software, komputer udah kita masing-masing udah punya semua gitu. Balik ke 20 tahun yang lalu zaman saya kuliah itu nggak bisa kalau kita punya ide gambar nggak harus bagus amat gitu, nggak bisa gitu, untuk melihatin bahwa saya punya desain yang keren. Dulu kalau kita merasa punya desain yang keren, untuk bisa membuktikan bahwa ini ada orang yang mau beli gitu, kita harus misalnya kalau nyewa sebuah tempat, renovasi bikin rak, kemudian berapa lulusin, pas buka ternyata desainnya jelek, itu tuh udah kebuang waktu dan biaya yang banyak banget. Sekarang dengan adanya sosmed atau dengan software yang mudah, kita kan bisa melihatkan produk kita bisa langsung uji di pasar. Saya punya ide begini nih, belum buat gitu. Mungkin kita bisa lihat responnya. Ya, kalau misalnya kita butuh responnya, orang akan melihat apa nih pada kita ini belum buat. Itu juga salah satu cara untuk membuat effort kita ini nggak kebuang sia-sia gitu. Ide aja sekarang udah bisa dites nih. Oh, saya pengen bikin kursi yang model gini. Kita lempar ke publik, ya mungkin harus dengan melindungi ininya dulu ya. Nah, itu kita bisa dapat respon bahwa bisa nggak warnanya merah atau materialnya lebih ringan, harganya sekian. Dari situ kan kita bisa bikin produk yang lebih
tepat sasaran lagi. Jangan-jangan kita merasa kadang-kadang kan ada yang punya juga ya, wah ini desain rumit nih gitu, susah. Pas dicoba, ya pas sudah jadi itu barang melewati perjalanan. Saya pernah kejadian begitu soalnya, menurut desain dan desain ini nggak ada yang bisa bikin orang lain kayak gini, susah. Pasti juga nggak laku karena ternyata orang nggak tertarik dengan ide saya. Nah sekarang dari tahap ini kita bisa uji coba dengan prototyping, dengan 3D, software, Photoshop itu diapain, bisa punya motif KRT digambarin aja dulu. Saya bikin tas ini ngedesainnya itu pakai software buat bikin baju. Jadi dia didesain itu dia menggantung badan. Pernah beli rasa nggak untuk punya kotak pas dipakai karena isinya nggak full jadi menggantung. Tas yang saya buat karena punya pakai perspektif lain. Ini pasti ya. Iya. Mau dia kosong atau isi bentuknya Berat banget sih isinya. isinya kantor. Oh, Mau dia kosong atau isi bentuknya sama tanpa harus pakai tulang-tulangan gitu. Materialnya ada macam-macam, ada yang tebal. Iya, itu begitu aja terus ya bentuknya. Bentuknya begitu aja. Artinya gini, dengan adanya bantuan software dan segala macam, sekarang kita bisa simulasi jatuhnya di mana sehingga kita bikin polanya belum motong banget. Artinya kalau kita gambar ini dipublis, ada yang mau beli nggak? Orang beli udah idenya gitu. Jadi jangan sampai waktu habis dengan kita sibuk dengan pemikiran sendiri, Mas jadi uang habis, barang nggak laku. Saya teman-teman yang punya ide, jangan ragu-ragu cari software, cari yang bisa gambar, tulis aja dulu di software. Itu kan udah satu langkah untuk masuk ke pasar. Dulu kita harus punya rangkaian. Misalnya buka toko minimal 30 barang, kalau masa buka toko sekarang bisa one brand, one product. Bisa hidup bertahun-tahun, puluhan tahun. Iya. Oke, Bang. Ini cocok sama sendalnya Kang Fadil jadi gantungan kunci Kang Fadil di sini. Pas gitu kayaknya. Ini belum rilis gitu. Ini bukan bos. Kalau itu kan isi atau kosong bentuknya sama. Kalau dompet bisa nggak gitu? Biar kelihatan itu. Oh bisa. Kang Fadil asal jangan perut kosong, dompet kosong nanti ada penalti kalau ya. Kang Mustin ini kebetulan juga orang produk, bisa ini nggak apa namanya cerita atau sekaligus apa sih sebenarnya tantangan gitu loh kalau mengembangin produk dalam konteks ekraf di Bandung. Silakan Kang Mustin. Ini Kang Mustin dari Fragment juga. Ya, terima kasih guru-guru mentor-mentor saya. Selamat datang. Mungkin terima kasih juga dari Fragment lah karena bisa ada acara di sini gitu. Mungkin tadi mau merespon sih terkait kaitan sama desain yang affordable kali ya, yang murah gitu. Terus tadi juga Untuk teman-teman kalau dengerin dong, ini kita lagi diskusi. tadi juga Pak Desi sempat cerita gitu bagaimana ada saya menangkap kata kunci politik lah. Jadi ada peran politik gitu dalam desain yang bisa affordable. Saya jadi ingat VW soalnya. VW itu kan mobil murah ya sebenarnya. Jadi ada intervensi pemerintah sebenarnya ketika menghasilkan satu produk yang affordable gitu. Nah satu sisi mungkin ya kita menghadirkan itu gitu. Satu itu, yang kedua saya dulu diajarkan desain itu segmented. Jadi dia kan pasti punya pasar sebenarnya. Pasarnya antara atas, bawah, tengah, atau penggunaan gitu. Jadi saya pikir emang karena segmented, mungkin ruang-ruang yang di bawahnya itu tuh yang sebenarnya seringkali kita mendapatkan hasil yang seadanya lah ya gitu. Desainnya, ya kan? Kan itu sebenarnya jadi perkara kan soal. Terus satu lagi sama terkait murah, contoh kasus yang bikin pot itu ya. Ingat Bu Tita juga sih sebenarnya. Jangan-jangan memang sebenarnya ada faktor-faktor eksternal yang nggak kita masukkan ke HPP. Karena plastik itu ada dampak lingkungan. Jadi kayak misalnya kan, ketika itu dikeluarkan dari dampak, harganya bakal murah. Industri gitu. Nah terkait sama itu juga kan bicara ketika project satu desain itu kan desain kan
seringkali object of desire banget ya, daripada sebagai needs gitu. Karena contoh kursi lah, ini kursi berbagai macam jenis, tapi ada yang mahal banget, ada yang fungsional aja gitu. Bahkan ini kursi beli di IKEA menjadi solusi karena affordable gitu, harganya murah untuk kualitas duduk yang nyaman lah gitu, dibandingkan mungkin kursi merah itulah yang lipat juga gitu, lebih ringan 200 ribuan gitu. Jadi dan saya pikir IKEA tuh berhasil tuh sebagai satu politik di perusahaannya untuk menghasilkan desain yang affordable, meskipun dia juga punya yang mahal-mahalnya gitu untuk mengakomodir. Nah, kayaknya itu menarik deh gitu, misalnya gimana kita bikin satu gerakan itu sebagai desainer tuh untuk mengisi tuh ruang-ruang tapi bukan yang ke desainer, tapi yang fungsional gitu, misalnya barang-barang yang kita butuhkan kok sehari-hari, tapi ini desainnya kurang, kita intervensi gitu, misalnya bukan intervensi ya, lebih ke ngisi lah, ngisi ruang. Di sisi lain, mungkin yang perlu kita kasih tahu, edukasi masyarakat bahwa sebenarnya banyak produk yang dampak faktor lingkungan itu akan masuk sebenarnya. Itu dikeluarkan sebenarnya, jadinya nggak pernah dihitung. Jadi sebenarnya kita apple to apple itu nggak pernah sama sebenarnya. Gitu. Jadi merespon aja gimana gitu. Oke, siap. Makasih banyak itu insight juga ya, Mufti gitu. Oke, Bu Wati gitu. Ini selaku perwakilan dari pemerintah ya. Ini kebetulan kami Ekon. Oh ada Kang Dwi ya? Oh iya, silakan atau mau? Oh langsung dulu aja, nanti kami biar terakhir menyimpulkan. Apa namanya, buat aja. Tadi kan udah dengerin ya beberapa isu, beberapa barangkali itu juga jadi challenge buat pemerintah kota gitu. Nah ini barangkali juga bisa cerita apa yang udah dilakukan sih sebenarnya oleh pemerintah Kota Bandung dan solusinya. Silakan buat itu. Ya, teman-teman tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya diskusi tentang desain produk. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ini juga terkait tadi politik kan mungkin tadi saya tadi cerita ya, cincin saya itu datang dari Cina, kemasan cincin yang dicetak hanya selawai harganya 25.000 gitu kan, sedangkan bikinnya saja itu udah 300 sampai 500 belum bahannya dan lain-lain. Nah itu pertama. Jadi mungkin ini untuk politik ya, ini kita juga larinya ke pusat, ini juga harus kepada kebijakan perdagangan. Bagaimana kebijakan impor dan ekspor seperti itu, karena memang ini itu juga nanti ada di undang-undangnya, itu akan kompleks ya. Karena gini, ketika kita bicara tentang undang-undang perdagangan, kebijakan perdagangan, kan yang kita tekan itu profit sharing, itu adanya tuh di hilir, ya kan? Dihilir itu gradingnya dihilir, teknologinya dihilir, kemudian juga ada mall-mallnya segala macam. Tapi hulunya kita profit sharingnya kecil sekali. Itu mungkin harus ada kebijakan bagaimana gradingnya itu harus ada di ranah budidaya, gitu. Nah itu bicara politik. Sekaligus juga menanggapi dari Kang Dedi ya, Kang Dedi tadi juga menyampaikan tentang insentif ya. Ini juga perlu saya sampaikan bahwa kita itu ada bangunan cagar budaya totalnya 1.710. Nah yang tipe A itu ada 100. Nah kita sudah membuat perda ya, ada revisi malah ya. Kenapa direvisi? Itu karena memang kita akan memperbesar insentif. Jadi memang sudah ada untuk yang tipe A itu insentifnya, kemudahannya itu 80% bayar pajak. Tipe A. Kalau tipe A itu pendekatannya satu, ya bangunan cagar budaya itu punya nilai sosial, bangunan cagar budaya itu punya nilai budaya, punya nilai pengetahuan, ada segi arsitek, ya. Kemudian yang paling tidak boleh adalah bangunan cagar budaya itu lebih dari 50 tahun. Nah, untuk yang tipe B, yang 50 tahun wajib. Nah, tapi yang di atasnya ini satu aja lasut, itu masuk tipe B. Itu diskonnya, bukan diskon, insentifnya itu kalau nggak salah 50%. Ya, dan seterusnya sampai 30%. Kalau regulasi yang lalu
itu hanya flat di 30%. Nah ini semakin ada kemudahan untuk pemilik cagar budaya gitu ya. Kemarin rumahnya Jampet yang harusnya bayarnya 65 juta, Jampetnya Hegar mana 10 ya, yang harusnya 65 juta karena ada kemudahan itu hanya bisa bayar 15 juta seperti itu ya. Nah itu mungkin dari segi regulasi. Nah kemudian juga dari segi produk, ini sharing sedikit ya, ketika kita bicara produk ini ada beberapa pendekatan bahwa kalau kita bicara indikator produk yang berdasarkan UNESCO itu ya, produk apapun ya, satu produk itu harus punya nilai excellent, artinya harus punya nilai keunggulan komparatif dan unik dari segi desain gitu ya. Nah yang kedua harus otentik, terus terang, itu harus benar-benar didesain oleh sendiri. Terus terang, barusan saya beli produk dengan bangganya bla 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 bla, harganya lumayan lah menurut saya. Teman-teman di sebelah ada dia bikin, dikeluarkanlah produk itu. Saya sekarang bawa, ternyata beli di pasar baru. Artinya otentiknya itu juga masih diragukan dan itu juga menjadi indikator. Yang ketiga, di sini tempatnya inovasi. Jadi produk itu harus punya nilai inovasi. Gitu kan? Apakah itu inovasi menciptakan desain yang baru atau juga mengembangkan desain atau produk yang baru. Yang paling penting ini marketability. Tadi kata Bu Reti itu kan bisa kita tergantung segmennya ya, yang murah kita bikin, yang mahal juga kita bikin gitu ya. Tapi juga harus dilihat juga segi lokasi punya seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya adalah ini yang paling penting, si produk itu harus good packaging. Dan tambahannya itu harus eco-friendly, harus ramah lingkungan. Nah ketika mengkurasi produk, ekspert dari produk itu dia tahu, oh ini bahan filternya apa, ini catnya apa, dia tahu. Kalau itu tidak ramah lingkungan gitu ya. Nah balik lagi ke cincin ya, cincin juga ini juga saya sekaligus juga informasikan bahwa saya sekarang banyak sekali cincin yang tersisa. Silakan Bapak Ibu kalau butuh japri saya, maksudnya beli maksudnya. Teman saya ada yang butuh Thanos namanya nanti butuhnya. Oke ya. Nah itu mungkin dari saya kan. Jadi ini barusan saran, pendapat, masukan itu saya tampung. Tadi saya sudah tanya juga, itu semua dicatat ya. Nanti ada yang direspon cepat atau lambat, jangka menengah dan jangka panjang ya. Nah juga nanti kita diskusikan di internalnya dengan komite. Itu saja mungkin yang hatur nuhun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wati. Jadi itu tadi sebenarnya udah kita dengerin ya, karena memang bagaimanapun pemerintah itu juga punya peran yang sangat penting gitu dalam mendukung kembangan ekosistem ekonomi kreatif gitu ya terkait produk. Nah sekarang tentunya saya pengen nanya ke Mas Adi gitu. Tadi kan kita udah dengerin ya masalah tantangan, kendala gitu, permasalahan. Sebenarnya kalau menurut Mas Adi sendiri bisa memberikan solusi nggak sih gitu? Sebenarnya ide aja barangkali program-program apa sih sebenarnya yang paling cocok gitu berkaitan dengan tadi tantangan yang terjadi sekarang ini. Karena bagaimanapun kan saya nggak tahu ya, kayak ngobrolin tentang merchandise Kota Bandung gitu. Apa sih gitu loh misalnya kayak gitu kita nggak tahu gitu. Tadi Mas Adi juga sempat bilang sih oleh makanan apa yang produk-produk pakaian gitu banyak gitu. Tapi misalnya yang lain gitu kan ngobrolin tentang hiburan subsektor banyak. Masih solusi aja sih barangkali apa yang ada di benaknya Mas Adi gitu. Mana tadi mic-nya? Oke, terima kasih. Ada beberapa solusi sih ya yang bisa saya tarik gitu ya dari diskusi justru yang kita kembangkan di sini. Pertama nyambung dari pandemi itu gitu ya. Sebagai contoh di Finland, emang perbandingannya ke Finland gitu ya. Mungkin Bu Tita juga tahu. Kalau kita ke dapur orang Finland, buka laci dapurnya, semua orang punya sendok yang didesain oleh desain Finland. Nggak terlalu murah juga, tapi semua bangga banget. Ini tuh sendok Finland gitu. Brandnya Salonia, kebetulan saya kenal yang desainernya itu guru kami gitu ya, bubble design. Terus hordengnya pasti ada, setiap orang lah, setiap keluarga, setiap rumah punya hordeng brand Marimekko gitu ya. Artinya udah sangat familiar sama barang-barang desain gitu ya. Dan harganya juga oke, pasti lebih mahal dari produk Cina. Tapi mereka bangga dan mereka mengkonsumsi itu. Nah untuk Indonesia mungkin masih belum bisa bahwa semua produk yang didesain oleh desainer
bisa masuk ke kalangan bawah gitu ya. Nah disinilah saya pikir ya penting arti maksudnya intervensi juga dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah. Misalnya tadi ya sendok aja ya, kan membanggakan banget orang Indonesia pakai sendok desain Indonesia nih, tapi affordable. Artinya kan harus ada intervensi pemerintah, bagaimana ada nggak tahu ke pabriknya ya, ada subsidi sedikit sehingga si barang itu affordable gitu, dan orang bangga menggunakan ini desain Indonesia loh gitu loh ya, bahkan sampai tekstilnya dan sebagainya, sehingga orang bisa memang jadi familiar sama produk-produk yang dirancang oleh desainer gitu. Di Bandung itu yang saya tahu, misalnya pabrik panci dan sebagainya itu ada lebih dari 3 yang besar gitu ya. Ada Indonesia Utensil, ada 5 dan sebagainya. Tapi mereka bikin buat kelas high gitu. Mungkin orang biasa beli panci merek 5 masih ragu-ragu gitu, karena emang termasuk tinggi gitu. Mereka masih konsumsi Cina. Tapi ini bisa dipecahkan dengan cara ada subsidi atau ada intervensi, mungkin bukan subsidi ya, intervensi pemerintah yang mewajibkan pabrik-pabrik Indonesia itu juga memproduksi sesuatu yang bisa memasarkan di Indonesia. Ini satu. Yang kedua, bagaimanapun ya Bandung itu karena memang terkenal kreatif, bukan hanya di produknya gitu ya. Musiknya keren kan, bandnya jago-jago gitu loh ya, kulinernya hebat. Nah, tapi kita nggak punya pusat, nggak punya lokasi, nggak punya space yang orang kalau datang ke situ dapat semua. Nggak ada gitu loh ya, belum lah, walaupun udah dirintis sama Pak Dedi dan teman-teman gitu ya, tapi skalanya masih kecil ya. Kalau mimpi saya yang ada di sini Bu, bagaimana orang datang satu ke lokasi, entah itu di Buda Utara, entah itu di mana, dia bisa dapat tempat yang di lobby oleh pemerintah misalnya, dan itu dikelola oleh komunitas kreatif. Dia bisa beli produk-produk keren gitu ya, dia bisa dengerin musik keren dari pemain-pemain Bandung gitu ya, bisa lihat pertunjukan, bisa makan enak gitu dalam satu lokasi. Nah ini pola ini yang sebenarnya sudah digunakan di negara-negara bukan Eropa sih ya, di Asia Tenggara pun ada seperti itu, seperti di Bangkok dan sebagainya. Nah kalau udah seperti itu, saya pikir brand Bandung itu yang bilang nanti jual keluar itu makin kuat banget. Tapi menurut saya sih harus kuat dulu di dalam. Kuat dulu di dalam, orang datang dulu semua dan itu menyebar ya, message keluar, baru kita intervensi keluar. Tapi menurut saya di dalam dulu dikuatin gitu ya, kira-kira gitu. Artinya inovasi Bandung dari desain produk, dari musik, dari pertunjukan, dari kulinernya. Kalau bisa tiap bulan dilombakan dan dikurasi gitu. Dikurasi, ada orang tiap bulan tuh antri. Saya sekarang giliran saya nih mau mamerin produk di tempat ini, katakanlah design center atau creative center Bandung. Nah itu menurut saya keren banget, tiap bulan dapat sebuah inovasi baru. Oke, siap. Mas Adi keren idenya ya, itu solusi. Langsung Kak Panda barangkali juga tadi sama masih pertanyaannya gitu, karena ini sebenarnya masuk ke sesi terakhir sebelum nanti kita tutup loh. Ya mungkin sebenarnya kan dari tadi sebenarnya pembahasannya bagaimana kita menghadirkan desain di depan sehari-hari orang-orang. Nah bisa jadi sebetulnya bagaimana kita bisa menghadirkan desain yang bagus dengan tadi misalkan bagi KTP atau bahkan sampai ke orang-orang mahasiswa apa sih tiap hari misalkan bos atau apa, itu sebetulnya kalau misalkan kita top down juga dari pemerintah semuanya harus ada desain. Misalkan tadi mereka mau misalkan PPKI gitu ya, semua infrastrukturnya tadinya mau yang berdil-berdil tadi busway ya trans Bandung ya, misalnya semuanya kan oleh Pak Dedi misalkan secara top down gitu sebetulnya kan bisa begitu ya, dan pemerintah daerah sebetulnya bisa mengadvokasi itu. Kita misalkan nggak cuma ke diskutan tapi ke dinas-dinas lainnya juga untuk juga menghadirkan mereka, karena sebetulnya desain itu nggak cuma atau kreativitas itu nggak seharusnya cuma didiskusikan, tapi di dinas-dinas lainnya pun sebetulnya harus kita hadir. Nah, kan gitu ya, zaman Pak Emil kan semua taman didesain gitu ya kan? Atau misalkan yang perdagangan atau apa, itu semua kita juga harus masuk, karena ya itu tadi desain itu betul-betul ada di keseharian kita semua. Nah PR-nya adalah bagaimana kita dengan daya cipta dan daya desain itu
kita hadir di semua sektor, dari trotoar, kereta api, misalkan busway, sampai ke produk-produk dan center itu semua ada desainnya gitu. Nah itu gimana kita bisa PR sebenarnya kita ngikutin Singapura sebetulnya ya. Di 50 Years of Design Singapura itu Lee Kuan Yew nge-state bahwa negara kita sampai berdiri harus didesain. Semua aspek itu didesain, itu di-state dari awal. Jadi semua dari kebijakan, produk politik sampai ke produk-produk usahanya itu semua by design gitu. Nah sebenarnya prinsip itu mungkin yang harus kita pelan-pelan advokasi aja sih sebenarnya. Itu sih Pak. Jadi ada political will juga ya dari pemimpinnya kan, itu statement yang diikuti lah gitu ya oleh warganya. Oke. Kang Yaya, silakan apa kira-kira gagasan atau ide apa bisa itu program gitu yang disebut tadi sudah disampaikan beberapa, tapi mungkin ini yang lebih konkretnya begitu barangkali. Silakan Kang Yaya. Kalau dari saya sih mungkin dari permasalahan yang tadi sudah sempat disebut ya, kayak apa sih identitas Kota Bandung dalam bentuk produk. Saya pernah ngusulin sistem merchandise Kota Bandung oleh-oleh Kota Bandung, Jawa Barat, tanda Kota Jawa Barat gitu. Cuman nggak terima juga karena ternyata jauh lah dari keinginannya yang pesen gitu. Tapi ini ide yang gampang sebenarnya. Saya melihat karena saya dulu pernah jual souvenir Makassar. Ternyata orang melihat suatu daerah itu tidak rumit, tapi harus ada kayak kereta api, harus ada gerbong yang menarik semua. Kalau kaos misalnya ini, saya jual kaos misalnya berapa puluh ribu, tengahnya itu cuma tulisan Makassar doang karena orang mau sesimpel itu gitu. Tapi pengen ada yang gambar benteng sama apa dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada yang utama itu yang lain bisa ikut. Kalau misalnya souvenir misalnya kayaknya pernah kan Denmark ya, dikasih souvenir itu cuma kotak segede ini, isinya Lego 3 atau 4. Artinya isinya apa? Lego. Ini oleh-oleh negara saya gitu. Jadi souvenir itu nggak harus terlalu dalam juga, terlalu rumit. Kita simpel tapi membekas gitu. Nah, saya punya ide. Kenapa kita nggak bikin misalnya koper kali dulu pernah ingat nggak zaman Asia Afrika gitu ya. Bikin koper, misalnya ada 6 blok itu siapa Mas Ali bikin 1 blok, Bangga bikin 1 blok, tapi orang kan bisa milih gitu. Ini bisa disesuaikan dengan karakter. Kita ngasihnya ke siapa nih, penyelenggara, partner bisnis apa gitu. Nah ini kan nanti ada approval dari misalnya wali kota, oleh Bandung, wali kota Bandung misalnya pergi kemana bawa koper itu kan, tapi dia bisa custom nih orang ini sukanya berarti ada batiknya dari Bandung, ada batunya misalnya ada jangkar. Nah itu kan ada bentuknya pokok gitu. Mungkin sekarang kalau misalnya dekra kayak gitu ya, tapi dia diarahinnya ke souvenir gitu. Besok saya mau datang, ini orangnya mau banget nih kopernya yang dari silver. Ini mah saya pengen ngasih ulang tahun teman saya, yang kardus aja kenapa? Tapi tersistem, terkurasi, semua orang boleh. Mungkin produknya Mas Adi nggak harus ada di situ, tapi ada sebuah simbol yang diproduksi dalam misalnya kotak 10x10, apapun yang bisa masuk ke situ. Nanti di situ ada keterangan ini, tokonya ada di situ, website ini, Instagramnya, kontennya, dan lain-lain. Ini kan bisa nyebarnya banyak, agar pemerintahnya jalan, bahwa daerahnya bisa nyebarin, warga juga bisa mengkonsumsi produk itu. Si UKM-nya ya untung dong, kan? Banyak orang yang bantuin jual. Saya punya detailnya lah, bagaimana rangka kerjanya. Sebenarnya saya menawarkan ini ke tenaga kerja. Ini bisa loh menghidupkan satu gerbong, tapi menghidupkan banyak sektor, terutama sektor kreatif. Yang susah kan dagangnya, promo, bikin aja beda tuh gitu. Nah, itu adalah sebuah sistem souvenir kota, mau tingkat kota, mau tingkat provinsi. Itu bisa gerakin ekonomi. Ayo, keren. Itu kayak semacam Bandung Merchandise College ya, gitu ya, jadi satu koper gitu. Saya mau, saya bisa terangin gitu. Nanti
ini ya kita bahas lebih lanjut nanti Kang Dwi, kita kayaknya perlu ngobrol lagi nanti selepas ini. Jadi sebenarnya ya teman-teman mudah-mudahan ya, jadi selama ini kan kita selalu mengenal istilah wah pada mulanya Tuhan menciptakan bumi, sisanya buatan Cina gitu. Nah harapannya kita sekarang lain gitu, pada mulanya Tuhan menciptakan bumi, sisanya buatan Bandung gitu. Harapannya kayak gitulah. Oke, mungkin sebelum ditutup Kang Dwi barangkali ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, dan juga mengajak teman-teman untuk bisa nanti isu-isu apa lagi yang memang dari tujuan dari Bandung ID Connect ini seperti apa supaya bisa lebih menyebar lagi. Silakan Kang Dwi, sebagai Ketua Komite Ekraf Bandung. Makasih banyak udah ngumpul hari ini. Sebenarnya yang menjadi menyenangkan dari topik sekarang tuh desain ya. Kemarin kan ngobrol juga bagaimana mengembed desain ini di kota. Kebetulan tadi siang juga kita ngebahas tentang gimana sih Singapura tuh punya kerjasama sama IDEO. Menarik sekali, dia kan human center country gitu ya, dan tanda tangan langsung sama IDEO. Semua kementeriannya itu dia kerjasama sama IDEO agar semuanya pakai desain. Bahkan pertahanannya Singapura dia punya 1.000 engineer ahli desain tinggi, itu keren banget menurut saya. Dan saya kira buat ini nanti mudah-mudahan ya Kota Bandung juga punya komitmen untuk mengembed desain sama kotanya, bukan tentang produk-produknya tapi tentang social innovation sama pergerakan-pergerakan itu desain. Karena desain itu kan nggak cuma sekedar bentuk ya, tetapi juga si pergerakan-pergerakannya yang memang user centric, yang dicintai sama timnya. Yang memang mencengangkan dari Singapura itu perjalanan pertama kan kita awalnya sama ya, bahkan lebih miskin dari Indonesia, tapi perjalanannya benar-benar by design. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat Kota Bandung, apalagi kita kota akademik di mana justru si desain itu diawali. Saya ketemu Kang Mufti ini, ketemu lagi udah lama banget ya, 2013 waktu pertama kali ketemu tuh di Design Action. Dari situlah sebenarnya si ekosistem ini berjalan. Nah, ngomongin desain kan sebenarnya yang menjadi cita-cita adalah si produk ini bukan cuma tentang kreativitas, tapi juga tentang model bisnisnya. Tapi juga bukan cuma model bisnisnya doang, tapi ekosistem bisnisnya. Nah, sebenarnya di kita tuh udah ada nih ekosistemnya, tapi baru ekosistem, belum ke ekosistem bisnisnya. Sehingga kreativitas ini hanya ya sekedar berdiri sendiri ataupun nyeni gitu. Tapi value itu sebagai bisnis kita belum nyampe ke ekosistem bisnis. Nah, dari Komite Ekraf sebenarnya nggak punya kekuasaan yang besar, tapi hanya bisa connect ini melalui idea connect. Jadi kita bisa kenalan, bisa ngingetin lagi bahwa kita punya charity, punya siapa di sini teman-teman yang bisa connectin lagi. Karena kan justru persaudaraan inilah sebenarnya yang harus kita cas lagi biar kita bisa jadi ekosistem. Mudah-mudahan nanti kreativitas tambah produk, tambah model bisnis, tambah ekosistem bisnis, mudah-mudahan bisa bergerak. Apalagi nanti ada buatnya di sini dan teman-teman di situ sepakat, karena justru kreativitas ini harusnya jadi melting pot semua dinas gitu, bukan cuma disebut bahasa. Sepakat banget teman-teman. Itu aja dari saya Kang Gali. Mudah-mudahan nanti udah 3 kali ya kita ketemuan, makin erat lagi ekosistem kita, mudah-mudahan bergerak pada tujuan kita bersama untuk menciptakan ekosistem yang sehat buat kreativitas itu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih, kasih tepuk tangan yang mulia. Terima kasih banyak Kang Adi Nugraha, Kak Pangda, Kang Yaya, itu Bu Wati, gitu ya, Bu Mega, ini teman-teman yang udah hadir, Mas Redi, Teh Rita, Teh Reti, Kang Dwi, semuanya. Terus tadi ada teman-teman yang lain juga. Jadi makasih juga buat Fragment yang udah memberikan ruang ini. Sampai jumpa di Bandung Idea Connect yang berikutnya, yang keempat, kalau nggak salah temanya Creative X ekosistem kalau nggak salah, atau startup nanti lah, pasti ada pengumumannya. Oke, Bandung Idea Connect ini program yang diinisiasi oleh Komite Ekraf Bandung bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung dan juga Patramala Coffee Club ya. Oke, terima kasih. Sebelum pulang kita seperti biasa kita foto-foto bareng dulu. Gimana? Jadi, yang bicara di sini. Oke, silakan. Kayak Yuk. Kayak Berarti ngadep ke sini. Kayak di end. Oke, jangan ada pose yang kuning jempol ya. Boleh kayak Nah, maksudnya cari yang lain. Oh yes. Baik teman-teman, terima kasih udah menonton live Karena Komala Coffee Club. See you in the next. Silakan teman-teman.